Selamat pagi, siang, malam Bapak Ibu. Selamat datang kembali di podcast Psychologist Corner. Di video sebelumnya rekan-rekan kita udah bahas bahasan yang menarik banget nih, Far. Di video pertama ada Mutia dan Zahra yang udah membahas tentang gimana sih dampak dari kehilangan pasangan atau spousal bereavement di usia lanjut. Dan di video kedua udah ada Atia sama Fayaza juga yang bahas tentang tahapan berduka serta faktor-faktor yang mempengaruhi fase berduka. Nah, kalau kita berarti sekarang di video ini mau bahas tentang apa nih, Far? Nah, di segmen ketiga atau segmen terakhir kita nih, kita bakal bahas dua hal, yaitu terkait apa aja sih cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi pengalaman berduka dan gimana sih orang-orang di sekitar itu bisa membantu juga nih seseorang yang sedang mengalami fase berduka ini untuk menghadapi keberdukaannya. Nah, sebelum kita mulai, kita juga mau ngasih disclaimer sedikit dulu terkait dengan topik yang kita bawakan, karena mungkin topik yang kita sampaikan ini bisa jadi hal yang mungkin sensitif dan juga nge-trigger gitu bagi Bapak Ibu sekalian. Betul, jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang nantinya merasa kurang nyaman, disarankan untuk mengambil jeda terlebih dahulu ya sebelum melanjutkan untuk menonton video ini. Oke, tapi sebelum itu kayaknya kita belum kenalan nih Far dari tadi, jadi mungkin boleh ya kita kenalan dulu. Betul banget, jadi sebelumnya kita perkenalkan diri dulu juga. Perkenalkan, aku Farah. Dan aku Andin, dan kami merupakan mahasiswa semester 5 dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Oke, jadi di bagian akhir ini kita mau ngobrolin hal yang menarik banget nih ya Farah, seperti yang tadi kamu bilang juga tentang perbedaan cara penyesuaian diri atau bisa disebut coping pada lansia dengan gender yang berbeda ketika mereka berduka. Ternyata coping ini tuh bisa berbeda ya, bukan cuma karena adanya stereotip, tapi juga aku pernah baca nih ada penelitian yang ngasih gambaran jelas banget soal hal ini, yaitu penelitian dari CAR di tahun 2020 yang mengatakan bahwa perempuan itu cenderung lebih religius gitu, di mana dia tuh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjaga serta mencari hubungan sosial waktu mereka mengalami keberdukaan, kayak misalkan main sama teman atau kayak curhat-curhat gitu sama teman-teman. Iya benar banget Farah, aku juga pernah baca penelitian dari CAR itu. Jadi kalau misalkan perempuan emang punya jaringan teman yang lebih luas dan beragam ya, karena itu tuh juga merupakan sumber dukungan penting banget nih buat mereka, jadinya proses adaptasinya juga lebih kuat gitu. Nah tapi selain itu jaringan sosial untuk copingnya tuh gak cuma ke teman doang Far, dari yang aku baca, tapi itu mempererat hubungan juga ke anaknya, terus juga dengan saudaranya dan juga komunitas-komunitas yang diikutinya gitu. Nah kalau misalkan berdasarkan penelitian CAR juga nih katanya kalau misalkan laki-laki itu tuh cenderung copingnya itu lebih ke menghindar, kayak mereka tuh pura-pura oke gitu di luarnya. Dengan caranya itu mereka lebih sibuk sama aktivitas kayak mengalihkan ke pekerjaan, terus ke hobi atau aktivitas lainnya yang cenderung sifatnya itu menyendiri gitu. Oke. Iya sih, aku juga pernah dengar. Jadi kalau misalkan laki-laki tuh emang copingnya lebih ke menghindar, karena kalau berdasarkan penelitiannya dari Yun dan kawan-kawan di tahun 2022 tuh ternyata dalam kerangka maskulinitas, pria itu lebih diharapkan untuk mandiri dan tidak merepotkan orang lain, Far. Jadinya ada penemuan juga nih dari Carr sama Jeffries di tahun 2019 yang dimana tuh laki-laki tuh ternyata cenderung nyari dukungan sosial lewat hubungan romantis baru, jadi lebih cepat buat pacaran lagi atau menikah lagi gitu. Iya sih benar-benar. Aku juga pernah dengar nih kalau laki-laki itu sering diasosiasikannya itu sama kayak sangat bergantung gitu nggak sih sama pasangannya. Jadi waktu kehilangannya itu terjadi, rasanya itu menjadi lebih berat gitu bagi laki-laki karena tadi mereka itu sangat bergantung sama pasangannya, dan itu tadi jadinya ketika ditinggal mereka itu lebih cepat mencari pasangan lagi, dengan pacaran lagi atau bahkan menikah lagi gitu. Bener, berarti selaras banget ya sama teori yang dikemukakan tadi gitu ya. Iya benar banget. Aku juga nemuin penelitian lagi nih dari Nova et al. Di tahun 2022, ternyata buat lansia tuh terutama perempuan ada coping yang udah adaptif nih, yang menurut mereka ternyata efektif banget untuk menghilangkan rasa duka, yaitu dengan menumbuhkan rasa bersyukur, terus self compassion atau berbelas kasih kepada diri sendiri, dan juga reminiscence atau mengenang kembali memori baik bersama pasangan mereka, dan juga mereka tuh memaknai ulang hidup mereka. Dan juga penelitian Nova et al. Ini menemukan kalau misalkan strategi ini bisa meningkatkan kualitas hidup dan ngurangin rasa kesepian mereka gitu, Far. Iya, soalnya kan biasanya perempuan tuh lebih empati gitu gak sih, dan emosional kan. Makanya ketika menghadapi kematian pasangan ini, perempuan tuh cenderung bisa memaknai ulang hidupnya. Kayak mulai menemukan makna baru dengan lebih dekat sama anak-anaknya atau sama cucu-cucunya, dan ia juga merasa bahwa kehadirannya itu masih penting gitu, masih dibutuhkan. Makanya ia bisa melihat bahwa hidupnya tuh gak selesai hanya
hanya sampai di situ, jadi masih punya makna hidup yang baru gitu meskipun udah ditinggalkan. Benar. Nah, oh iya ternyata model coping ini ada landasan teorinya juga loh, yaitu teori dari dual proses model yang dimana dikemukakan oleh Stroop dan Scott pada tahun 1999. Jadi di teori ini model coping itu ada dua proses, yaitu loss oriented coping dan juga restoration oriented coping. Oh iya, aku juga pernah dengar teori yang dual proses model itu. Jadi tuh itu tuh pertama ada loss oriented coping kan ya Far, di mana copingnya itu tuh lebih fokus ke rasa kehilangannya itu sendiri, kayak misalnya kangen sama pasangannya, nangis ngelihat foto-foto pasangannya, terus juga ingat momen-momen terakhir bersama pasangannya, sampai mikirin detik-detik kematian pasangannya gitu ya. Sedih banget ya kalau dipikir-pikir ya. Iya, dan juga ada emosi yang muncul tuh campur aduk banget gitu ya. Ada dari sedih, kesepian, kadang marah, tapi juga ada rasa lega kalau misalkan pasangan sebelumnya itu sakit gitu, karena akhirnya udah sembuh, udah nggak merasakan sakit lagi, bukan sembuh sih. Iya, benar-benar. Kayak misal kalau sebelumnya udah bantu ngerawat gitu ya selama pasangannya sedang sakit, terus ketika pasangannya udah dipanggil gitu ya, kan rasa sakitnya itu menghilang. Jadi ada rasa lega gitu dari yang pasangannya tadinya ada beban sakit, terus sekarang jadi terbebas gitu dari rasa sakitnya. Bener banget. Terus ada satu lagi prosesnya yang namanya restoration oriented coping. Kalau misalkan ini tuh lebih kayak ngatur hidup baru gitu, kayak misalkan ngerjain tugas yang dulunya pasangannya lakukan, terus juga nyusun ulang rutinitas, pindah rumah, bangun identitas baru sebagai janda atau duda. Dan juga yang unik dari model dual process coping ini tuh yang sehat itu bukan fokus ke salah satunya, tapi oscillation, Far. Jadi bergerak naik turun antara keduanya gitu, jadi seimbang, balance gitu. Oke, berarti misal kayak ketika lansia di pagi hari itu ngerasa sedih gitu ya, misal kayak nginget pasangannya kayak dulu tuh pernah gini, itu kan masuknya ke kayak loss oriented coping gitu kan, mengenang masa lalunya dengan pasangannya itu. Tapi kemudian di siangnya misal dia ikut arisan atau kayak mengurus pekerjaan rumah, itu kan berarti dia mulai adaptasi aktivitasnya gitu. Berarti itu masuknya udah ke restoration oriented coping gitu ya. Dan juga menurut Bennett et al. Di tahun 2010 itu aku pernah baca, katanya keseimbangan ini tuh bisa membuat lansia itu adaptasinya itu lebih jangka panjang gitu. Oh iya, aku juga pernah dengar sih penelitian dari si Bennett et al. Itu. Oh iya Far, kamu tahu nggak kisah terkenal nih dari mantan wakil presiden ke-7 kita, yaitu Pak Habibie, di mana duka sama cintanya itu mendalam banget ketika dia ditinggal sama Ibu Ainun gitu. Iya, pernah dengar sih. Ya kan? Jadi setelah Ibu Ainun meninggal tuh Pak Habibie mengalami duka yang sangat berat sampai berdampak ke kesehatan beliau. Bahkan beliau tuh sampai mengalami depresi, Far. Iya, aku pernah dengar sih itu. Terus akhirnya beliau itu bisa beradaptasi dengan depresinya ini dan rasa kehilangannya sih, kalau nggak salah, alhamdulillah ya, dengan cara beliau itu mengenang dan mempertahankan ikatan emosionalnya dengan Ibu Ainun. Beliau tuh pernah sempat bilang gini, Din, jadi beliau pernah bilang, saya tuh nggak pernah berpisah dengan Ibu Ainun sampai detik ini, dan Ibu Ainun tuh selalu ada di hati saya, katanya. Ya ampun. Dek banget tuh, perkataan beliau ini tuh mencerminkan continuing bond sebagai bagian dari model coping yang loss oriented coping. Tapi di sisi lain tuh aku juga ngelihat kalau misalkan Pak Habibie udah menyeimbangkan dengan tetap menjalankan kegiatannya dan juga berbagi nilai hidup yang dulu ia bangun bersama Ibu Ainun, yang mencerminkan proses restoration oriented coping itu, Far. Jadi beliau tuh bukan cuma terjebak dalam kesedihannya, tapi dia tuh juga membangun hidup yang tetap produktif dan menunjukkan keseimbangan antara dua mode coping yang tadi. Oh iya, tapi aku jadi keingetan satu cerita lagi deh. Apa tuh? Kau pernah dengar gak sih ceritanya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang ditinggal sama Ibu Ani? Iya, Nah, pernah. Iya, cerita itu. Menurut aku cerita itu mirip juga sih sama kisahnya Pak Habibie tadi. Kayak pola coping mereka tuh mirip-mirip gitu loh. Oh iya. Kayak di awal kehilangan Ibu Ani, beliau itu kan secara langsung bilang kalau beliau itu masih menghadapi deep grief dan great loss. Nah, ini jelas banget nih masuk ke mode loss oriented coping, di mana beliau itu masih terbayang-bayang sama kenangannya dengan Ibu Ani dan tidak menutupi rasa dukanya ini. Iya benar-benar mirip sih sama kayak Pak Habibie ya. Terus juga setelah itu kan Pak SBY juga pelan-pelan kembali ke kegiatan publiknya, kayak menulis, terus ketemu masyarakat juga. Yang itu merupakan bentuk dari proses adaptasi restoration oriented pada dual coping kan. Terus dalam surat 1 tahun kepergian Bu Ani, Pak SBY juga bilang beliau tuh hidup
dengan sangat berat tanpa pasangan, tapi ia tuh tetap berusaha untuk menerima takdir dan tetap melanjutkan hidupnya gitu ya. Betul banget. Jadi kedua tokoh mantan presiden kita ini tuh nunjukin banget gitu konsepsi oscillation yang kadang masih merasakan duka atau coping loss oriented, tapi juga berusaha untuk menjalani hidup baru atau restoration oriented coping. Benar banget. Dan itu tuh sesuai sama yang dibilang Strauss sama Scott ya, bahwa proses berdeka itu tuh gak berurutan tapi fleksibel dan juga sangat personal gitu ya. Dan yang penting tuh bukan cepat atau lambat ya, tapi lebih ke keseimbangan antara kedua proses tersebut gitu. Betul banget, betul. Nah, tapi di balik coping yang dilakukan oleh lansia terdapat juga tantangan yang khas dialami oleh lansia ini. Berdasarkan penelitiannya Hansen dan Strauss di tahun 2007, itu mereka menerapkan dual proses model pada pengalaman duka lansia dan mereka itu mengidentifikasi berbagai kesulitan spesifik yang dialami oleh lansia ini. Dari sisi loss oriented copingnya nih, lansia itu sering ngalamin kehilangan beberapa orang sekaligus karena kan udah faktor usia, jadi kayak berita kehilangannya tuh banyak banget gitu didapetin kan. Nah, kayak kehilangan pasangan, teman sebaya dan orang-orang di sekitarnya, jadi efeknya itu udah kumulatif gitu. Nah, sementara kalau misalkan di model restoration oriented itu terdapat kendala fisik yang dialami oleh lansia, makanya kayak untuk mengurus rumah sendirian atau tugas-tugas praktis yang dulu dihandle sama pasangan itu menjadi berat gitu bagi mereka untuk menyesuaikannya. Bener banget ya, ternyata di balik coping yang dilakukan tuh pasti ada juga kendala yang dialami oleh para lansia karena pengalaman dukanya yang kumulatif dan kondisi fisiknya yang udah mulai menurun. Iya. Nah, berarti kok kayak gitu ada nggak sih Din cara yang bisa dilakukan gitu kayak oleh orang-orang sekitar lansianya ini buat bantu lansianya menghadapi rasa dukanya? Nah, jadi tuh aku menemukan penelitian juga nih gabungan dari Warden dan Jeffries. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang sekitar untuk membantu lansia dalam menghadapi rasa duka ini, Far. Jadi yang pertama itu tuh ada accept the reality of the loss, dimana kadang tuh kan lansia secara logis tahu ya bahwa pasangannya tuh udah nggak ada, udah meninggal, tapi secara emosionalnya tuh belum sepenuhnya menerima gitu, Far. Masih ada denial gitu ya, kayak pas di videonya Atia sama Fayaza jelasin kemarin tadi itu, makanya orang di sekitar tuh fokus lebih harus fokus untuk bantu mereka secara lebih sadar dan menerima realitas kehilangan mereka gitu, Far. Oke, gitu ya. Berarti mungkin yang bisa dilakukan tuh kayak dengerin cerita mereka kali ya, terus ngajak mereka ngenang proses kematiannya atau pemakaman, terus bantu nulis jurnal juga mungkin ya kalau belum cerita secara langsung atau belum bersedia gitu untuk menceritakannya. Bener, bisa banget supaya sih mereka bisa lebih sadar gitu dan menerima realitas kehilangannya ini. Bener banget. Terus tuh ada yang kedua nih, Far, yaitu experience the pain of the grief. Jadi yang kedua ini tuh penting banget. Mereka tuh perlu tahu dan juga perlu ngerasain kesedihan mereka gitu, Far. Bukan cuma ditahan dan pura-pura baik-baik aja gitu. Oke. Berarti nggak bisa ditahan gitu ya. Mungkin orang-orang sekitarnya juga bisa bantu kayak nyediain ruang aman buat cerita. Benar. Terus mengenang dengan melihat foto-foto lama yang memunculkan memori entah itu bahagia ataupun sedih, dan juga mengingat-ingat dengan menuliskan kisah-kisah yang dilewatkan bersama pasangan kayak supaya mereka tuh bisa ngeluapin emosinya gitu ya, nggak dipendem gitu. Bener, Far. Terus ada juga nih yang ketiga, yaitu adjust to a change life. Jadi orang sekitar tuh juga bisa membantu lansia untuk beradaptasi ke kehidupan baru setelah ditinggal pasangannya. Tapi mungkin sebenarnya ini bakal berat banget sih, Far, untuk banyak lansia gitu ya. Karena iya sih pasti berat banget sih, karena susah nggak sih pasti adaptasi dari kehilangan tersebut. Iya, bener Tapi banget. mungkin kita sebagai orang di sekitarnya bisa bantu dengan kayak melakukan aktivitas bersama kali ya, kayak misalkan bikin lost book gitu untuk belajar untuk mengenang tapi sekaligus juga aktivitas baru gitu, atau bisa belajar skill baru juga. Benar. Kita bisa, orang sekitar ini bisa jadi semacam kayak coachnya gitu yang nemenin proses itu. Kayak kita bisa mendorong juga mereka untuk ikut support group dan pelan-pelan kembali ke kegiatan sosialnya gitu ya. Benar, bisa. Terus ada juga yang keempat, yaitu configure the bond. Nah, ini tuh salah satu hal terakhir yang bisa dilakukan oleh orang-orang sekitar untuk membantu lansia di sekitarnya yang mengalami spousal bereavement ini, Far, yaitu dengan menata ulang hubungan dengan pasangan yang udah meninggal, bukannya malah melupakan pasangannya gitu. Menata ulang hubungan ya, itu maksudnya gimana deh, Din? Jadi tuh maksudnya kayak gini, Far. Caranya tuh bisa dengan ngebantu mereka menyimpan barang-barang bermaknanya bersama pasangan, bikin ritual kecil kayak misalnya tiap lebaran ziarah ke makam pasangannya, atau meneruskan nilai-nilai pasangannya. Misalnya pasangannya suka bagi-bagi nih di Jumat Berkah, jadi kita juga membantu
orang tersebut dan juga diri kita sendiri gitu untuk meneruskannya dengan berbagi di setiap Jumat juga nih Far, sehingga pada titik ini mereka bisa mulai hidup di dunia yang sekarang dengan realitasnya yang baru gitu. Maksudnya gitu ya, paham. Iya sih, itu bakal bantu lansia banget sih untuk menghadapi dukanya, apalagi dengan cara yang positif banget gitu ya. Kan tadi udah dijelasin juga nih ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh orang sekitar untuk membantu lansia menghadapi pengalaman dukanya pasca kehilangan pasangan. Nah itu harus berurutan atau gimana deh? Nah, jadi itu yang tadi udah aku jelasin gak harus berurutan kok Far. Jadi keempat ini tuh bisa dibolak-balik disesuaikan sama kebutuhan dari tiap orang aja gitu. Oke, berarti nggak harus 1, 2, 3, 4 banget gitu ya? Iya benar banget. Oke. Tapi jangan lupa juga nggak sih Din, kalau keadaan lansia yang berduka ini semakin memburuk dan orang-orang di sekitarnya itu belum mampu untuk membantu gitu, mungkin bisa banget untuk minta bantuan ke ahli atau profesionalnya gitu ya, kayak misal ke psikolog untuk diberikan penanganan yang lebih tepat. Bener banget tuh Far, jadi jangan ragu dan takut untuk minta bantuan ke psikolog dan agar bisa ditangani dengan cepat dan juga tepat. Betul. Nah tadi kan kita udah bahas banyak banget hal nih Din. Jadi apa aja sih yang bisa kita ambil dari topik obrolan kita hari ini? Bener banget ya, tadi kita udah bahas banyak hal banget dan berdaging banget ya Farah percakapan hari ini tuh. Jadi aku mungkin coba untuk summarize ya apa yang udah kita bicarain. Jadi intinya tuh coping berduka tuh bisa dipengaruhi gender, dan untuk lansia keseimbangan coping dari dual proses tadi dan dukungan dari orang sekitar tuh penting banget untuk membantu lansia beradaptasi dengan kehidupan barunya. Oke, real topik kita hari ini berdaging banget nih ya Din. Betul. Semoga pembahasan ini bisa jadi refleksi dan juga panduan untuk kita semua. Amin. Sekian penjelasan dari kami. Makasih banyak atas kesediaannya untuk menyaksikan video kami dari video ke-1 hingga video ke-3. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Terima kasih. Dan Sampai jumpa.